Inginkan hidup itu memang wajar. Orang menginginkan kenikmatan. Mental sehat itu adalah yang seimbang, jangan ekstrim. Hidup yang pas saja. Pas itu ya sesuai kebutuhan saja, jangan berlebihan. Kalau senang ya senang biasa saja. Seandainya tidak suka ya tidak suka biasa saja. Hidup dalam keseimbangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya lanjutkan. Ya, kalau ada ciri-ciri tadi berarti tidak baik-baik saja kali ya. Ayo ya, mulai kita sembuhkan diri kita pelan-pelan. Ini saya ada kalimat menarik dari Lewis, The Problem of Pain. Kata dia, rasa sakit mental itu tidak sedramatis rasa sakit fisik. Namun lebih banyak terjadi dan lebih sulit ditanggung. Upaya yang sering kita lakukan untuk menyembunyikan rasa sakit mental biasanya menambah bebannya. Lebih mudah mengatakan gigiku sakit daripada mengatakan hatiku hancur. Jadi orang yang sakit mental itu kan memang mau cerita itu rasanya enggak enak. Kalau sakit gigi sih gampang. Ini teori ini berlawanan dengan lagunya Maggie Z itu. Daripada sakit gigi lebih baik sakit hati. Kalau ini enggak. Ayo ngomong sakit hati gampang. Sakit gigi gampang. Tapi ngomong sakit hati sulit. Jadi makanya teman-teman saja ya yang punya circle, punya teman, punya jaringan, punya kelompok, punya kolega, yuk saling peduli. Karena kadang-kadang sahabat kita, teman kita yang dalam kesulitan dalam aspek mental ini, sulit sekali kita mendeteksinya. Ayo saling peduli, saling mendukung. Kalau sakit fisik gampang. Kita sering dapat berita teman kita yang ini sakit ini sekarang opname ketahuan, tinggal kita jenguk di rumah sakit selesai. Tapi yang sedang kecewa, sedang patah hati kan tidak ada woro-woronya di grup WA. Kan tidak ada yang terus ayo kita jenguk teman kita itu dia sedang patah hati, dia sedang kecewa, dia kan tidak begitu. Nah, itu sulitnya sakit mental. Padahal kadang-kadang sakit mental itu efeknya bisa fatal. Ya kayak saya bilang tadi, sampai ada yang mengakhiri hidupnya. Maka penting bareng-bareng, ayo kita saling peduli. Ya apalagi kalian kan kemarin cerita-ceritanya yang mengakhiri hidup banyak yang muda-muda. Berarti kalian juga ayo waspada dengan circle sekelilingmu, dengan teman-temanmu, sahabatmu. Baik, saya lanjutkan. Nah, sebelum masuk ke agama ya, coba kita cek. Kalau menurut para filosof, mental sehat itu harus yang bagaimana? Kalau kata Aristoteles, dulu kena kita bahas etiknya ya, mental sehat itu adalah yang seimbang, jangan ekstrim. Hidup yang pas saja. Bukan pas-pasan loh ya. Kalau pas-pasan konotasinya agak kekurangan. Pas itu ya sesuai kebutuhan saja, jangan berlebihan. Itu kunci mental sehat. Kalau senang ya senang biasa saja. Seandainya tidak suka ya tidak suka biasa saja. Hidup dalam keseimbangan. Kan Aristoteles ini kan dengan etika Nikomacheannya dikenal dengan konsep golden rule-nya. Jadi aturan jalan tengah. Yang baik itu yang tengah-tengah. Jangan berlebihan, jangan kurang, jangan lebih.
Kan itu ada hadisnya juga, khairul umuri awsatuha. Sebaik-baiknya segala sesuatu itu tengahnya. Jadi ambil tengahnya, kecuali donat. Ya, donat tengahnya rawono. Jadi maksudnya jangan berlebihan. Kalau kamu berlebihan nanti mesti ada efeknya ke mental, termasuk berkekurangan. Termasuk mungkin hari ini kan waktu kampanye, kalian suka dengan satu calon, benci dengan calon yang lain, ya monggo saja, tapi jangan berlebihan. Biasa saja. Suka tidak suka itu biasa. Pilihanmu beda dengan yang lain juga biasa. Ayo seimbang saja, yang wajar saja. Biar apa? Biar mental kita sehat. Biar nanti setelah pemilu tidak membanjiri rumah sakit jiwa. Jadi ini anggap proses normal, proses biasa saja. Itu versinya Aristoteles begitu, jangan ekstrim. Kalau versinya Epikuros, inginkan hidup itu memang wajar. Orang menginginkan kenikmatan. Epikuros ini kan yang dianggap pelopornya hedonisme, tapi dia pun punya konsep kenikmatan yang kita kejar. Kalau tidak ingin berbalik jadi kesusahan, ambillah kenikmatan yang alamiah saja. Jadi yang alamiah itu ya sebenarnya nanti sama kayak Aristoteles, yang sesuai takaran, yang murni, bukan yang tidak penting. Jadi misalnya kita ingin makan, ya kita makan saja sewajarnya. Contohnya alamiah kalau di Epikuros misalnya begini, kita makan nasi satu piring dengan lauk yang kita sukai dan kita nikmati, itu alamiah. Tapi kalau kita pingin makannya di restoran mewah yang mahal, ini tidak alamiah. Kita ingin berbagi kebaikan pada orang lain, itu alamiah, karena berbagi kebaikan itu menyenangkan. Tapi kalau kita ingin terkenal, viral gara-gara itu, sudah tidak alamiah lagi. Biasanya ada efek menyusahkannya. Maka inginkan yang alamiah saja demi kesehatan mental kita. Itu Epikuros. Kalau Stoikisme, dia pinginnya kita bisa mengendalikan pikiran dan emosi. Ini sudah balik-balik dijelaskan. Kita harus bisa membedakan ini dalam kontrolku, itu tidak. Yang di luar kontrolku ya sudah, aku terima. Tapi yang dalam kontrolku bisa aku ubah, ya aku akan semaksimal mungkin berusaha mengubahnya. Kalau Freud, dia bilang keseimbangan batin dan mengendalikan bawah sadar. Gimana caranya kita tetap hidup di level sadar, tidak sepenuhnya dikendalikan oleh bawah sadar kita. Kalau Viktor Frankl kemarin dulu pernah kita bahas, eksistensialis ya. Sehat mental itu hidup yang sadar tujuan dan makna. Nah, ini banyak alternatif dari para filosof. Sekarang saatnya kita masuk ke tema kita, agama. Terus apa yang bisa dilakukan oleh agama? Sebelum spesifik ke pandangan perannya agama untuk kesehatan mental, kita urai lagi ya pikiran-pikiran para filosof. Sejauh mana sih agama menurut para filosof itu? Yang sebelah kiri positif, yang sebelah kanan negatif. Jadi dalam filsafat itu ada yang anti Tuhan, ada yang anti agama, ada yang pro Tuhan, pro agama. Jadi pikirannya macam-macam. Coba kita lihat misalnya, menurut para filosof yang teistik, menerima Tuhan dan agama, apa sih perannya agama? Kata Thomas Aquinas, agama itu
memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kebenaran. Pikiran kita terbatas. Agama membantu kita memperdalamnya. Ada banyak hal yang kita tidak nyampe tapi dibantu oleh agama. Termasuk mungkin tentang diri kita, hakikatnya, kedalamannya, dan lain sebagainya. Maka jangan disepelekan informasi-informasi agama, termasuk tentang jiwa kita, diri kita. Kita akan sering belajar ini. Jiwa manusia, cirinya, kategorinya, dan lain sebagainya. Ini versinya Thomas Aquinas, Santo. Yang kedua, Immanuel Kant. Kalau Immanuel Kant, agama itu bagian dari jalan kita untuk menegakkan moral. Adanya agama dan kepercayaan pada Tuhan membuat orang termotivasi untuk menetapi hukum-hukum moral. Jadi Immanuel Kant terkenal punya argumen moral untuk membuktikan Tuhan. Sederhananya begini. Jadi manusia itu kan wajib, kata Immanuel Kant, harus mematuhi hukum-hukum moral. Yang itu sudah ada dalam dirinya, makanya disebut deontologis. Kita harus jujur, kita harus tidak berkhianat, kita harus, sebenarnya sudah ada dorongan dalam diri kita. Cuma manusia itu kurang terdorong untuk melakukan moral kalau tanpa dukungan agama dan Tuhan. Kenapa begitu? Contoh, ilustrasi sederhananya begini. Kan banyak orang melakukan aktivitas moral yang luar biasa, banyak juga yang melawan hukum moral. Ada orang baik, ada orang jahat. Nah, sementara kalau kita lihat dalam hidupnya, kadang orang baik ini susah terus hidupnya. Sementara orang jahat kok seneng terus, menang terus. Sampai mati begitu. Lah terus apa gunanya melakukan aktivitas moral kalau sudah capek-capek mematuhi hukum moral sampai mati susah. Yang ini melanggar hukum moral terus sampai mati senang. Nah, maka terus kesimpulannya apa? Pasti hidup itu tidak selesai di dunia ini saja. Pasti ada hidup sesudah mati. Yang di sana orang baik dapat balasan baik, yang buruk dapat balasan buruk. Nah, siapa panitianya mungkin ya di akhirat nanti yang menyelenggarakan hukum bagi yang baik dan balasan bagi yang buruk? Tentu saja Tuhan. Tidak mungkin manusia. Manusia yang dihisab kok. Yang menghisab Tuhan. Jadi Tuhan pasti ada dalam rangka moral. Nah, itu gunanya agama, menjamin moralitas. Kalau mengandalkan pikirannya manusia, mengandalkan manusianya sendiri, hatinya manusia, kadang ya belok-belok, tidak karu-karuan. Tapi yang bisa menjamin itu agama dan Tuhan. Ini Immanuel Kant. Ada lagi Arthur Schopenhauer yang dulu pernah kita bahas dengan pesimismenya. Agama bagi dia salah satu jalan mengatasi ketidakpuasan hidup dan penderitaan. Jadi dengan adanya agama, rasa sakit itu tidak terlalu sakit. Kekecewaan tidak terlalu mengecewakan. Segagal apapun kita, begitu kita sadar, ada Tuhan kok. Itu kita akan mendapatkan sandaran yang sangat kuat. Dulu pernah kita bahas ini. Yang keempat, ini juga pernah kita bahas, Durkheim. Kalau ini manfaat sosialnya. Agama itu memperkuat kesadaran kolektif. Agama menguatkan ikatan kita secara sosial.
Karena saya tahu kita sama agamanya, kan terus tambah terikat, tambah ada ikatan di antara kita. Maka kata Durkheim, agama itu memperkuat kesadaran kolektif. Itu yang positif. Nanti ada yang negatif tentang agama. Kalau tadi Pak perannya agama apa? Itu kalau bagi yang kanan ini tidak ada, malah ngaco. Misalnya, kalau bagi Nietzsche, agama itu menanamkan mentalitas budak. Orang jadi kehilangan kebebasan, kehilangan kreativitasnya. Orang diminta patuh saja, ikut saja perintahnya agama. Nah, ini Nietzsche yang punya semboyan terkenal sekali, Tuhan sudah mati. Nanti ada Karl Marx, dia bilang agama itu candu. Karena dia melihat gara-gara agama, itu versi dia ya, orang yang tertindas tidak mau bangkit. Dia merasa, ya sudah, ini takdirku tertindas ini. Allah sudah menetapkan begini misalnya. Terus, ya sudah, kita terima takdirnya Allah. Kita ridho dengan apapun keputusannya Allah. Akhirnya ditindas, tidak mau bangkit berjuang. Makanya dia menyebutnya semacam candu. Orang kecanduan itu kan dia tidak sadar situasi realnya yang tertindas. Ini versinya Karl Marx. Nanti ada lagi versinya Russell. Kalau versinya Russell, Allah membahas agama itu tidak ada ujungnya. Wong metafisik, tidak bisa dibuktikan. Mending agnostik saja. Saya beberapa kali membaca online itu ada perdebatan tentang agnostisisme. Ya, orang seperti Russell ini bilang bahwa ada benar atau tidak, akal kita tidak nyampe. Ya sudah, kalau akal kita tidak nyampe, ya kita menghindar saja, agnostik saja. Baik, jadi ini peran agama. Kalau para filosof ada pro, ada yang kontra. Ya tentu saja kita yang beragama, kita yang teis, lebih prefer ke yang pro. Tapi kita lihat dulu yang dari aspek kejiwaan. Kita ambil dua filosof, yang pertama Freud, yang kedua Jung. Ini juga pandangannya bertolak belakang. Kalau bagi Freud, agama itu semacam delusi, halusinasi saja. Hanya defense mechanism, pertahanan diri manusia. Manusia itu banyak kurangnya, banyak lemahnya, terus memproyeksikan ada Tuhan. Jadi ini khayalan kita. Kalau di bukunya Freud itu, Tuhan itu seperti kalau kita zaman kecil dulu berkhayal ada ngobrol dengan teman khayalan kita. Nah, kalau ini Freud, ya pasti kita tidak cocok dengan ini, lawang kita beragama. Tapi ada pandangan begini. Ini dari tradisi psikoanalisis yang anti agama. Kalau Carl Jung lebih setuju adanya agama. Karena menurut Jung, agama perannya penting dalam hidup psikisnya manusia. Yang pertama, pentingnya peran agama itu banyak memenuhi mimpi-mimpi ideal mendasar manusia yang oleh Jung disebut archetype. Jadi tema dasar universal archetype itu misalnya, nanti ada hidup ini tidak selesai di dunia ini, tapi besok yang di situ ada pembalasan. Nanti ada seorang yang mengarahkan kita pada kebenaran. Jadi ini pola-pola yang kalau dalam agama kita namanya nabi. Simbol-simbol agama itu biasanya cocok dengan struktur bawah sadar kita. Kita ingin
yang jahat kalah, yang baik menang. Itu ya bisa kita penuhi lewat simbol-simbol agama. Kita ingin orang curang disiksa, orang baik diberi pahala. Itu kita ketemukan simbol-simbolnya dalam agama. Jadi pemenuhan hasrat bawah sadar ideal kita. Nah, ini membuat kita lebih nyaman dengan agama. Yang kedua, agama membantu kita mewujudkan diri, self-realization, individuasi. Jadi ada banyak aspek hidup ini yang berkembang karena agama. Kasih sayang, kepedulian, solidaritas, tadi ada banyak sekali unsur hidup kita yang berkembang. Siap berkorban, itu mungkin juga bagian dari pertumbuhan diri yang sumbernya agama. Kemudian agama juga membuka kita, membawa kita lebih tinggi ke ranah spiritual transenden. Kalau teman-teman membaca ngaji filsafatnya Carl Jung, kan ada itu tentang pneuma, tentang anima, dan lain sebagainya. Agama yang bisa membawa kita ke ranah spiritual transenden itu. Dan yang keempat, ini yang ada hubungannya dengan kesehatan mental ya. Agama itu membawa pada keseimbangan psikis. Jadi dalam diri kita itu ada banyak dorongan yang saling berlawanan. Kita ingin ini, kita ingin itu. Yo, hati kecil kita ingin baik, tapi ambisi kita ingin meraih ini itu secara curang. Itu yang bisa menetralkan, mengarahkan secara lebih positif, itu agama, kata Jung. Jadi bagi dia agama perannya besar untuk manusia, termasuk untuk kesehatan mental. Nah, itu penjelajahan-penjelajahan pada para filosof. Kalau menurut Islam apa? Ini saya ambil, ada banyak tokoh yang semula saya ingin kutip, tapi terus saya rangkum saja jadi satu ya. Di situ ada Imam Ghazali, ada Ibnu Qayyim al-Jauzi, dan kawan-kawan. Apa sih perannya agama untuk hidup kita? Saya sebut saja berdasarkan psikologi Islam, ilmu jiwa khasnya Islam. Jadi dalam Islam, agama itu memenuhi beberapa dimensi hidup kita. Yang pertama, agama adalah fitrah. Jadi kita itu lahir membawa dorongan jiwa yang cenderung kepada ketuhanan. Jadi maka kalau kita tidak bertuhan itu ada yang hilang, ada yang hampa. Kenapa? Karena ini fitrah. Fitrah itu dorongan jiwa alami namanya. Mungkin kegelisahan-kegelisahan mental kita yang tadi banyak sekali indikasinya karena kita jauh dari Tuhan atau jauh dari agama. Sehingga fitrah kita, dorongan jiwa untuk mengakui, menegaskan keberadaan Tuhan tidak terpenuhi. Ya fitrah itu kan setara dengan fitrah untuk menikah misalnya. Setiap orang ada dorongan dalam dirinya ingin punya pasangan dan berketurunan. Ini fitrah. Kalau kita lawan fitrah ini, saya tidak mau nikah Pak, saya itu ada yang hampa, ada kegelisahan tersendiri. Nah, agama juga begitu. Jadi kalau dalam Islam, kalau kita menjauh, kalau kita meninggalkan agama, ada yang hampa dan gelisah. Nah, ini kalau teman-teman membaca kritik-kritik pada peradaban barat yang terlalu materialistik, itu kan arahnya ke sini. Ada yang hilang, ada yang hampa. Ada fitrah yang dikesampingkan. Itu yang membuat gelisah. Maka agama berperan mewujudkan, memfasilitasi fitrah itu, yaitu fitrah bertuhan.
Itu yang pertama itu. Yang kedua, ada lagi perannya agama, yaitu peran akidah. Peran akidah ini, tadi kan hidup bahagia itu harus punya tujuan, punya nilai. Peran akidah ini dia berperan, kita mantep, kita yakin, kita percaya pada Tuhan, yang itu tujuan dan makna puncak hidup kita. Di situ kita nyaman kemudian. Jadi ini peran akidah, karena kita tujuannya Tuhan, kenyamanan kita ada pada Tuhan, kegagalan apapun masih bisa kita toleransi selama kita tidak menjauh dari Tuhan. Nah, ini peran agama di situ. Kalau teman-teman sedang galau, sedih, gelisah, mari kita sadari bahwa hidup ini ilaihi roji'un, kembali pada Allah. Selama kita tidak kehilangan Allah, selama kita masih dekat dan semakin dekat padanya, kita masih nyaman, kita masih aman. Tidak harus galau, tidak harus putus asa. Ini namanya peran akidah. Yang ketiga, apa perannya agama untuk kesehatan mental? Yaitu takwa. Takwa ini kita mendefinisikannya kesadaran dan ketaatan pada Allah, pada Tuhan. Kesadaran dan ketaatan ini jangan dikira sekedar kayak kritiknya Nietzsche tadi ya, itu hanya kita seperti budak saja disuruh-suruh. Enggak. Yang diperintahkan oleh Allah pada kita itu sesuatu yang manfaatnya untuk kita. Kalau budak itu kan disuruh untuk manfaat majikannya. Tapi Allah menyuruh kita untuk kita, ketenangan jiwa kita, kemantapan hati kita, perilaku kita yang baik, panduan moral untuk hidup sehari-hari. Disitulah perannya agama. Kadang-kadang pikiran kita buntu, hati kita gelap. Kita tidak bisa milih apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya jauhi. Alhamdulillah ada agama. Petunjuknya konkret, saya harus melakukan ini, menjauhi ini. Mengurangi kebingungan dan capek kita. Nah, itu gunanya takwa. Jadi ini peran yang ketiga dari agama. Yang keempat, agama juga punya peran evaluatif. Ini sering kita bahas, tadi juga kita singgung, malam hari ini kita agak muhasabah ya, mengukur diri kita. Introspeksi. Agama jadi standar-standar. Orang muhasabah itu kan ngukur sebaik mana perbuatanku, pikiranku, perasaanku. Aku ini tambah baik apa tidak. Evaluasi diri, introspeksi diri kan penting. Cuma kalau kita tidak punya standar-standar, sulit kita muhasabah. Pak, saya tafakur tentang diri saya, Pak. Kelihatannya saya lebih baik sekarang, Pak. Loh, lebih baik itu dilihat dari mananya. Nah, kalian perlu standar. Nah, agama menyediakan standar itu. Muhasabahmu lebih simpel sekarang. Pak, rasanya kok saya tambah jauh ya, Pak, dari Allah. Nanti kan kamu punya standar sekarang. Rasanya kok saya tidak bisa menjalankan perintahnya Al-Quran ya Pak untuk sabar. Saya kok ngamuan banget sih Pak. Nah ini enaknya agama menyediakan perangkat standar untuk kita bermuhasabah. Ada lagi, agama mendidik kita untuk sabar dan syukur. Ini dua jurus sapu jagat, untuk apa saja menang kalau kalian punya menguasai ini. Satu sabar, satu hidup. Itu kan isinya dua. Kadang senang, kadang susah. Kan cuma ini. Loh, kalau kalian punya syukur dan sabar, selesai sudah. Ketika kamu senang bersyukur, ketika kamu susah bersabar.
Jadi cukup 2 senjata itu, hidupmu akan stabil. Masalah dalam hidup kita kan ketika senang kita lepas kendali. Ketika sedih kita drop, putus asa. Nah, untuk biar tidak lepas kendali dan putus asa, ya syukur dan sabar. Dan agama menguatkan di situ. Jadi kalau tanpa sandaran agama, ya syukur itu kan rasanya hampa. Kamu bersyukur pada siapa? Ketika ada agama, bersyukurnya pada Tuhan yang menganugerahkan kenikmatan ini sekarang. Ketika tidak ada objek untuk disyukuri kan, terus kamu balik ke dirimu sendiri, bersyukurnya ke dirimu sendiri. Iya sekarang pas kamu sukses, pas gagal. Ketika kamu kembalikan ke dirimu sendiri, terus kamu jatuhnya putus asa. Ketika kembali ke dirimu sendiri, kalau sukses sombong, kalau gagal putus asa. Nah, itu gunanya kita punya agama untuk meminimalisir efek dari problem mental tadi. Dan yang terakhir, peran agama dari perspektif ilmu jiwa Islam, psikologi Islam itu ihsan. Agama mengajarkan kita untuk memuncakkan kebaikan. Ya mudahnya menyempurnakan segala kebaikan kita hanya pada Allah saja. Ini lebih menenteramkan. Sering saya ilustrasikan ya, hidup ini ada beberapa level motif tindakan kita. Ada karena kewajiban saja, ada karena kebutuhan, dan yang paling tinggi ya karena ketulusan, keikhlasan, kemurnian pada Tuhan saja. Nah, agama menyarankan segala perbuatan kita dipuncakkan sampai ke level lillahi ta'ala. Tidak sekedar karena pamrih, apalagi karena kewajiban. Segala sedih, galau, kecewa kita muncul karena ada pamrih-pamrih biasanya. Seperti saya bilang tadi ya di pengantar waktu launching buku tadi kan saya bilang, kalau tidak ada target apa-apa ya tidak mengecewai apa-apa. Tapi kalau kalian motif pamrihmu banyak, ya kecewamu banyak. Ngaji ke sini, saya nanti ngaji duduk agak pojok yang dapat sandaran, terus nanti ngambil minumnya 2, terus nanti kamu ngancang-ngancang gitu. Begitu nyampe sini, loh yang datang sudah banyak, tempat dudukku sudah ditempati orang, minumnya tidak kebagian, kecewamu banyak. Kenapa? Tadi pamrihmu banyak. Nanti kalau sudah selesai, pingin ngobrol sebentar sama Pak Faiz, yang ngantri banyak, kamu tidak sempat maju sampai jengkel. Nah, kecewamu banyak karena pamrihmu banyak. Kalau tadi tidak pamrih apa-apa, mungkin tidak ada yang kecewa. Tapi karena kamu target dan meleset, jadi kecewa. Maka dalam agama kita diminta ihsan. Ihsan itu kan, kalau dalam Islam, anta budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Melakukan apapun ikhlas karena Allah saja. Itu lebih nyaman untuk mental kita. Jadi ini gambaran umum sederhananya. Apa kalau ada yang tanya peran agama untuk kesehatan mental? Kalau dari Islam, agama memberikan fitrah, memberikan akidah, memberikan takwa, memfasilitasi muhasabah, mendorong kita untuk sabar, syukur, dan ihsan. Dan ini efeknya luar biasa untuk kesehatan mental kita.